Halo guys, kembali lagi bersama kita PS Podcast Santai. Santai dulu gak sih? Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman kita nih dari mahasiswa CCIT FTUI. Nah, sekarang coba kalian kenalin dulu nih, siapa sih diri kalian? Ya guys, perkenalkan nama gue Raffi Ananda Kurniawan. Gue dari CCIT FTUI, kelas DCM. Nah, kalau lu? Oke, kenalin nama gue Daphne Maharani dari Society, jurusan Media juga. Nah, kira-kira hari ini mau ngebahas apa nih yang enak untuk dibicarakan? Ya situasi sekarang kali ya, yang lagi beredar di sosial media itu loh. Duh, apa sih itu? Oke, nah mungkin langsung gua yang nanya aja kali ya. Apa nih pandangan lu ketika orang lain menganggap Gen Z itu lemah? Ya kalau menurut gue mah, pandangan itu ya terhadap balik lagi ke diri sendiri sih. Jadi emang ada sih bagian Gen Z yang lemah, tapi juga ada yang kuat. Gak semua Gen Z itu lemah ya, tapi emang ada yang kuat. Kita tuh sebenarnya sama aja kayak generasi milenial, generasi sebelum kita sama aja. Pasti ada yang buruk, pasti ada yang bagus juga. Nah cuman karena sekarang sosial media ini, karena sosial media kan gampang diakses, gampang dilihat informasi. Nah yang dikasih lihat sama sosial media ini, itu yang jelek-jeleknya Gen Z gitu. Nah, setuju banget tuh. Kalau lu sendiri, Pin, gimana? Kalau gue tuh sebenarnya pandangan untuk tentang gitu tuh kayak banyak yang berprestasi gitu ya. Tapi tadi setelah udah disinggung tadi itu banyak juga yang sekarang di explore itu, di expose itu kebanyakan yang sensasinya gitu kan. Oke. Gitu deh. Nah, terus apa sih kira-kira alasan Gen Z itu dianggap lemah? Menurut lu apa? Ya itu yang gue ngomong tadi di sosial media. Jadi orang-orang pada ngeliat tuh buruknya kita sebagai Gen Z. Hanya yang kesorot hanya Iya, karena hanya sorot. Karena emang kalau di negara Konoha ini ya, kalau mau viral itu emang harus yang dengan yang buruk-buruk gitu loh. Sedangkan yang bagus-bagusnya itu kadang kurang hits, Ya, kurang ngefeed. malah Iya. Nggak parah ya. dipandangin juga gitu, nggak dipandangin. Ya. Tapi kalau yang jelek-jelek tuh pasti diliatin, terus pasti diliatin. Makanya sampai-sampai ada orang juga yang rela gitu pandangan dia itu buruk gitu demi viral aja, demi terkenal gitu. Ya. Nah, terus kira-kira menurut lu ada nggak sih sosok Gen Z yang bisa dijadiin contoh gitu? Wah itu mah banyak banget. Itu seperti yang gue bilang tadi. Jadi ada yang apa ya, ngasih tahu daily life-nya mungkin dari TikTok ya. Dia kan kadang juga tahu kalau misalnya Gen Z dibilang lemah gitu. Jadi dia bikin inisiatif buat video tentang apa ya, perjuangan dia dari misalnya dari hari pertama dia kerja dari jam 1 pagi sampai siang, terus ada kerjaan lagi sore. Dan itu menurut gue emang kebanyakan orang Gen Z juga begitu sih. Cuman banyak yang nggak kesorot juga. Iya, nggak kesorot juga. Nah, cuman yang gue bilang tadi, kalau orang kayak begini tuh nggak kesorot gitu. Kayak orang kalau ngeliatnya, bosan langsung skip aja gitu loh. Sebenarnya mungkin menurut gua Gen Z yang dikatakan rajin dan kuat, terus juga suka bekerja keras, mungkin mereka nggak terlalu memikirkan sosial media karena mereka tahu sosial media saat ini tuh yang viral-viral hanyalah yang kontroversi aja. Iya. Gitu. Nah, kalau dari lu sendiri Vin, gimana? Menurut lu ada nggak yang kira-kira Gen Z itu cocok dijadikan contoh gitu? Banyak banget ya sebenarnya dari kalangan contoh misalnya anak-anak Gen Z yang sekarang ikutan lagi ada kayak event gitu, acara Clash of Champions yang diadain Ruang Guru tuh bener-bener yang kayak mereka berprestasi semua, bener-bener mereka pinter-pinter semua, cerdas, yang kayak wah dari berbagai kota, dari berbagai daerah lah gitu, sampai mereka bisa kuliah di luar negeri gitu, sampai yang ada kuliah di Oxford. Itu tuh bener-bener yang kayak menurut aku tuh keren banget. Cuman kenapa mereka nggak ke-expose, emang mungkin karena mereka satu yang tadi dibilang itu, mereka nggak terlalu pentingin medsos gitu. Jadi mereka lebih prepare ke diri sendiri lah gitu, biar fokus gitu. Jadi yang kayak ya udah buat apa gue pakai medsos kayak gitu kan. Mereka yang lebih kayak nggak pentingin medsos dan lebih pentingin fokus ke diri sendiri, ngejar masa depan kayak gitu. Itu sih. Nah, kan sekarang ini kan Gen Z juga sering dianggap sukses karena privilege dari orang tua. Nah, pendapat lu gimana tuh kalau Gen Z dibilang Gen Z mah sukses kan karena privilege dari orang tua? Menarik sih.
Kalau privilege ya Gen Z emang ada yang beberapa punya privilege ya, kayak misalnya dari orang tua atau dari relasi orang tua. Jadi untuk mendapatkan kerjaan tuh mudah gitu. Cuman ya sebenarnya gue balikin ke awal, kayak balik lagi ke diri lu sendiri. Kayak misalnya gue ini ada teman, emang teman gue tuh banyak yang lumayan bagus ya, jadi udah ada yang kerja, udah ada yang pokoknya keren lah. Cuman ada juga yang emang buruk. Nah, orang yang buruk ini dia itu punya privilege apa ya, orang tuanya bisa dibilang kaya raya ya. Tapi anaknya ini tuh seakan-akan menggunakan duitnya tuh buat meleha-leha gitu, buat bersenang-senang ya, buat senang-senang party kayak gitu ya. Jadi kadang nih menurut gua nih, orang kalau kayak begini itu kedepannya sih emang bakal buruk ya. Jadi percuma juga punya privilege kalau misalnya diri lu sendiri ini gak gunain privilege itu loh. Ya, ibaratnya bakal ngancurin apa yang udah dibangun sama orang tuanya. Iya, bisa ngancurin orang tua yang udah orang tua lu bangun, itu lebih parah lagi sih. Paling udah capek-capek ya kan bangunnya. Wah anjir lah kayak gitu. Dengan seenaknya cuma buang-buang uang buat party. Iya. Nah kalau dari lu Pin gimana Pin? Privilege itu keuntungan ya gitu. Jadi yang kayak agak semua orang juga bisa dapat privilege yang sangat bagus kayak gitulah. Soalnya yang kayak mungkin banyak orang-orang juga yang Gen Z juga yang kayak penuh dengan kemiskinan juga banyak gitu. Maksudnya yang kekurangan lah kayak gitu. Sedangkan yang ada privilege ini harusnya dia bisa lebih baik lagi gitu untuk fokus ke diri sendiri, untuk bisa kejar masa depan kayak gitu, karena dia secara keluarga atau secara orang tua itu udah benar-benar mendukung gitu dari semuanya gitu. Jadi itu lebih apa ya, lebih harus bisa 50-50 gitu loh, dari usahanya diri sendiri kayak gimana, dari privilege juga mendukung, itu lebih bagus lagi daripada cuman dapat privilege tapi dari diri sendiri dia gak ada kemampuannya gitu, tuh malah makin tadi hancur. Ya mungkin berarti kesimpulannya ketika Gen Z sukses itu karena privilege, bukan hanya sekedar karena adanya privilege, tapi dari usaha. Ada usaha dan bisa memanfaatkan keadaan. Ketika memiliki privilege ya dimanfaatin untuk hal-hal yang baik ke depannya gitu. Contoh kayak buat buka usaha atau yang lainnya lah. Maksudnya beberapa orang yang gak ada privilege juga kayak misalnya kurang mampu atau segala macam, tapi masih bisa sukses ke depannya. Dan sedangkan masa yang privilege ini gak bisa gitu loh. Lu udah dikasih dana sama orang tua, lu tinggal kalau mau minta apa-apa tinggal minta aja gitu loh kalau bisa. Cuman kan ya balik lagi ke diri lu sendiri. Kalau misalnya lu emang goblok gitu ya, lu gak bakal bisa gitu. Sebenarnya kalau goblok sih nggak apa-apa, yang penting tuh rajin malasnya sih. Iya, kalau malas tuh dia nggak bakal maju-maju, dia bakal diem aja gitu, nggak gerak gitu. Iya, kalau walaupun lu goblok tapi lu terus maju, itu bakal ada kemajuan. Ujung-ujungnya bakal ada. Gue lebih setuju sih, karena kalau gue setuju sih karena orang goblok itu kadang banyak mencari cara gitu, karena kan kadang juga malas juga kan buat kerja nih orang, gue nggak bisa nih kerja di sini gitu, berarti dia selalu mencari cara untuk menghasilkan uang gitu. Kadang dari situ juga mereka tuh akhirnya mungkin nggak pintar di bidang pelajaran, tapi dia pintar mencari relasi di luar, banyak pertemanan yang akhirnya mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan peluang buka usaha gitu bareng teman-teman yang ditemunya. Oke, terus selanjutnya gimana cara lo ngebuktiin kalau Gen Z itu nggak selemah seperti yang dikira? Sorry. Gimana cara lo ngebuktiin kalau Gen Z itu nggak selemah yang dikira orang lain? Coba lo Pian. Biar supaya Gen Z nggak. Gimana cara lo ngebuktiin kalau Gen Z itu nggak selemah yang dikira orang lain gitu loh? Okay. Mungkin caranya pertama itu harus bisa kalau misalkan kita lagi, sebenarnya ini bukan untuk Gen Z aja ya, itu untuk universal, untuk semua gen apapun itu pasti diterapin gitu. Jadi kalau misalkan ada kegagalan nih di satu momen dimana ketika misalkan nilai jelek atau misalkan usaha lagi di bawah atau gimana gitu, tuh gimana cara kita biar ngatasinnya biar kita nggak terpuruk gitu, biar si Gen Z ini misalkan gak dicap lemah gitu. Misalkan kebanyakan sekarang kayak misalkan banyak tugas atau misalkan nilai jelek atau langsung kayak wah
mental health gitu kayak gitu. Mental health ya. Dia kayak wah kesehatan mental gimana kayak gitu kan. Jadi ya kayak harus bisa lebih strong, harus bisa lebih kuat buktiin bahwa Gen Z itu bukan Gen strawberry yang lemah, yang misalkan yang hanya bisa nangis doang, tapi buktiin juga supaya Gen Z ini kuat, Gen Z ini bisa bangkit lagi. Gimana caranya biar bisa bangkit ya? Belajar dari kegagalan gitu. Nah iya sih, itu setuju banget yang Davina ngomong, itu gue setuju banget. Makanya gue yang Davina ngomong tadi acara apa Ruang Guru Clash of Champions ya. Wah itu gue salut banget sih, itu keren banget. Karena kenapa orang Indonesia akhirnya yang tadinya berprestasi gila lah pokoknya, cuman kita orang-orang tuh pada nggak tahu nih orang tuh siapa, sampai akhirnya dia adain dah tuh acara Clash of Champions ini, dimana semua orang-orang berbakat itu berprestasi itu kumpul dalam satu tempat, dan lebih penting lagi dijadiin acara TV kayak entertainment dan bisa nonton di YouTube lagi gratis kan. Jadi ya gampang tuh kalau yang mau nonton aja, seru banget sih. Nah itu langsung kebukti tuh, wah ternyata orang Indonesia ada yang masuk Oxford, ada yang masuk NUS. Ya NUS, ada yang masuk KAIST, Universitas nomor 1 di Korea itu kalau nggak salah. Wah, itu keren banget tuh, itu asli keren banget. Orang-orang juga pada tahu nih akhirnya, oh ternyata kita nggak selama itu lagi kan. Yang ikut acara peserta di Clash of Champions ini mayoritas Gen Z. Iya dong. Kalau orang-orang pada itu Gen Z semua itu. Itu ada buktinya gitu. Iya, itu ada buktinya. Oke, mungkin cukup kali ya pembicaraan yang udah kita bahas tadi. Nah, gue mau minta kata-kata nih dari kalian berdua. Mungkin dari Raffi dulu kali ya. Waduh, kata-kata ya. Apa ya? Sebenarnya ini bukan kata-kata gue sih, cuman ini kata-kata di sosial media. Cuman ini tuh nonjok banget gitu. Kayak ini buat semua orang juga ya, buat universal, nggak cuma buat Gen Z doang. Jadi bagi yang mau mulai sesuatu itu jangan pikirnya one day, suatu hari nanti, jangan one day, tapi day one. Mulai dari sekarang, itu baru bisa kayak gitu. Oke, itu dari lu ya. Iya. Oke, kalau dari lu Pin gimana? Kalau menurut gue, dari gue ya ini juga buat semuanya, bukan untuk Gen Z aja. Menurut gue tuh kunci kesuksesan itu dimulai dari sekarang, dimulai dari awal, dan gimana cara kita untuk memulainya. Niat, usaha, doa, itu yang pasti. Udah aja. Gue mau nyampein kata-kata untuk kalian yang selalu dianggap lemah sama orang lain. Gue cuman bilang ketika lu dianggap lemah, lu harus bisa buktiin kalau lu itu kuat. Kalau lu nggak bisa buktiin itu, tandanya benar seperti apa yang orang bilang kalau diri lu itu lemah. Jadi lu harus bisa buktiin kalau lu itu kuat. Wah, keren. nih. Tepuk tangan untuk kita semua. Paham.